Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Ketemu lagi masih di channel aku Bule 26. Nah, teman-teman, hari ini seperti biasa ya, aku lagi ngelatih merpati FF. Nah, kebetulan ini merpati aku yang baru ya, si Joro namanya. Tapi ini telat perdana, teman-teman. Ini jenis merpatinya jenis blondinet coupe ya, teman-teman, kalau nggak salah tuh kayak mirip Bloodynet ya. Emang ada turunan Bloodynet sih, cuman kalau Bloodynet asli itu kakinya jemros sama di ekornya ada batiknya. Tapi ini kayaknya turunan teman-teman. Ini baru pertama kali sama aku dibawa ke sawah ya, perdanaan karena telat. Jadi karena waktu itu banyak yang nitip, jadi merpati aku yang satu ini telat dilatih ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah, masih bisa asalkan setiap hari dibawa ke sawah. Nah, jadi teman-teman di video kali ini aku bakalan ngebahas komentar-komentar yang ada di YouTube aku. Banyak yang bilang, "Bang, kok merpati aku elor?" Terus banyak yang bilang juga, "Kenapa ya di rumah responnya bagus tapi pas di bawah ke sawah malah nggak respon, malah turun ke tanah, malah matuk-matukin kerikil." Nah, jadi di sini aku bakal bantu jawab. Nah, terus ada juga yang bilang merpatinya nggak mau FF, pas dilemparin kok malah nubruk muka, terus malah turun ke tanah juga. Nah, jadi buat pemula ada hal yang belum kalian ketahui, nanti sama aku bakalan dibantu diklarifikasi, dikasih tahu ya teman-teman masalahnya. Pokoknya mah buat pemula nih bermanfaat banget buat kalian yang lagi nyetak merpati reply. Oke, tonton terus jangan di skip. Oke teman-teman, langsung saja ya sama aku bakalan dikasih tahu klarifikasinya, masalahnya. Jadi merpati kalian tuh bukan error ya, nanti bakal aku kasih tahu. Dan ini waktunya nggak mendukung juga, udah sore sama ini udah mendung teman-teman, mau hujan ya tuh. Banyak sekali seriti ya teman-teman tuh, kayaknya mau hujan gede. Tapi janganlah, karena di sini kan aku bakalan ngasih tahu masalah yang kalian alami saat mencetak merpati FF. Nah, jadi yang pertama, kalau kalian pengen perdanaan, usahakan jangan rusuh teman-teman. Jadi harus sabar. Jadi jangan langsung main terbangin. Kalau misalkan kalian langsung terbangin, otomatis si burung nggak akan langsung reply. Pasti malah kaget. Nah, jadi usahakan kalau misalkan kalian baru perdanaan, bawa ke sawah, usahakan si burungnya adaptasi dulu, perkenalan spot. Gak apa-apa kalau misalkan merpati kalian belum bisa FF. Yang penting yang pertama yaitu harus perkenalan spot dulu, yaitu adaptasi. Terus yang kedua, lihat dari ujung primer ya teman-teman. Nah, kalau misalkan primernya udah full, pertanda burung kalian tuh nanti terbangnya udah siap, udah kuat. Nah, kalau misalkan belum mau FF terus, usahakan nggak apa-apa, bawa aja ke spot latihan FTM aja di outdoor ya teman-teman. Misalkan FTM jarak jauh, minimal 5 kali FTM jarak jauhnya. Terus bumerang, kalau misalkan bumerang masih belum lancar, jangan terlalu dipaksa, nantinya bakalan yaitu teman-teman bakalan gagal ya teman-teman. Nah, itu yang pertama ya, semoga itu bermanfaat buat kalian. Oke teman-teman, karena ini mau hujan ya, next nanti aku bakalan bahas lagi besok. 2000 years later. Oke teman-teman, sekarang aku mau ngelanjutin video yang kemarin. Nah, karena kemarin cuacanya nggak mendukung ya, mendung terus hujan. Ini pagi-pagi aku menerusin ya teman-teman tentang yang pembahasan kemarin ya. Nah, jadi merpati kalian tuh ya sebenarnya bukan error ya teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang belum kalian ketahui ya teman-teman. Nah, ini aku bawa rumput ya. Jadi rumput ini bergunanya untuk kasih tahu kepada kalian ya tentang arah angin. Nah, seperti ini ya tuh. Nah, kalau misalkan rumput ini arahnya ke sana ya teman-teman tuh, anginnya depak ke sini ya teman-teman. Berarti kalian ngelempar merpatinya tuh jangan melawan angin, tapi mengikuti arah angin. Kalau misalkan kalian melemparnya melawan angin, apalagi burung perdana, otomatis nanti merpati kalian tuh bakal nubruk muka sama turun ke tanah. Nih sama aku dicontohin ya teman-teman. Melawan angin nih teman-teman. Mungkin karena ini merpatinya udah ringan ya teman-teman. Nah, jadi contohnya kayak itu, kalau misalkan nerbanginnya
kalian melawan angin, kalau misalkan apalagi burungnya baru perdana terus badannya berat, otomatis nih bakalan nubruk ke muka. Nah teman-teman, jadi kayak gitu ya. Jadi gimana caranya? Kalian tuh lemparnya mengikuti arah angin. Jadi kalau misalkan nerbanginnya mengikuti arah angin, nanti otomatis burung tuh bakal melawan angin dan nyamperin ke kita. Ini sama aku dicontohin. Melemparnya mengikuti arah angin ya teman-teman. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman cara ngelemparnya. Jadi kalian tuh misalkan kalau merpati kalian perdana, usahakan ngelemparnya mengikuti arah angin, jangan melawan angin. Kalau misalkan melawan angin, apalagi burung kalian perdana, ya tadi seperti yang aku sebutin, bakalan nubruk ke muka atau turun ke tanah. Jadi bertahap ya teman-teman, jangan rusuh. Kalau misalkan kalian rusuh ya nanti bakalan ngasilin merpati FF yang gagal ya, bukan elor ya teman-teman. Jadi ini yang hal yang perlu kalian ketahui ya teman-teman nih. Ini kayak gini ya contohnya. Ini juga belum perdana lancar ya teman-teman, masih tahap ya. Jadi disabarin aja. Nanti bakalan lama-lama mah bakalan FF teman-teman nih. Sama aku dicontohin lagi ya teman-teman. Yuk. Jero, jero. Aduh. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman. Semoga contoh ini eh, berguna buat kalian pemula yang masih bingung cara perdananya kayak gimana. Jadi merpati kalian tuh bukan elor ya teman-teman. Jadi eh, cuman kalian tuh belum tahu cara ngelemparnya kayak gimana. Atau bisa kalian tuh nyuruh temen buat ngelemparin, atau misalkan buat ngelakuin FTM jarak jauh ya teman-teman. Minimal lah kalau perdana harus ada 2 orang, jangan sendirian. Kalau sendirian nanti bila mana merpati kalian langsung terbang, nanti kalau nyangkut repot ya teman-teman. Nah jadi yang itu ya teman-teman yang pertama. Nah di sini aku bakal ngasih tahu lagi, jangan maksain ya teman-teman. Kalau misalkan kalian maksain pengen percepat-cepat perdana, apalagi si merpatinya belum siap terbang ya, belum kuat terbang, apalagi masih badannya berat, nanti bila mana dia terbang dengan terpaksa, nanti bakalan lost respon dan akhirnya nyangkut, lama turun. Nah itu ya teman-teman, kalian harus tahu ya. Jadi intinya ngelatih merpati FF itu harus sabar. Nah itu yang tahap pertama ya, cara melempar. Nah ini yang kedua tuh, kalian kalau misalkan pengen cepet perdana, kalau udah seminggu lulus kayak tadi dicontohin sama aku, nah kalau pengen diusir pakai sesuatu ya seperti kayu dengan kresek, gak apa-apa, aman teman-teman, asalkan si burung ini udah adaptasi dulu ya teman-teman, udah tahu spot ya teman-teman. Ini bakal aku coba ya diusir nanti pakai apa ya, di sini nggak ada kresek mungkin pakai ini ya teman-teman nih, kita coba ya. Oke teman-teman, mungkin karena ini merpatinya yang pertama belum kuat ya teman-teman, sama terlalu bonding juga. Terus merpatinya juga lah ini lagi mabung ya teman-teman, tuh lagi mabung bulu kecil. Jadi dia tuh kalau terbang tuh kayak kesakitan ya teman-teman. Jadi jangan terlalu dipaksa, ikuti aja prosesnya, sabar ya teman-teman. Nah jadi kayak gitu ya teman-teman. Kalau misalkan merpati kalian tuh, kalau misalkan di rumah responnya bagus, dibawa ke sawah nggak respon, wajar, karena wajar ya teman-teman, karena masih tahap adaptasi ya teman-teman. Jadi masih mengenalan lah, masih mengingat-ingat gitu teman-teman. Jadi semoga cara ini berguna buat kalian, apalagi pemula ya.
pokoknya mah jangan rusuh, harus sabar ngelatih yang gini mah. Aku juga nih udah ada 5 tahunan ngekip merpati FF tuh nggak gampang teman-teman, meskipun tahu kuncinya juga, tapi kalau misalkan karakternya emang lambat kita nggak bisa maksa. Tapi kalau misalkan karakternya perkembangannya cepat ya teman-teman, bondingnya juga bagus, aman nggak apa-apa teman-teman, meskipun langsung diterbangin sama yang mapan juga ya teman-teman. Ini belum kuat ya teman-teman. Gimana, udah paham? Kalau misalkan kalian ada yang belum paham, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah, nanti sama aku bakalan dibantu dijawab. Nah teman-teman, segitu dulu video hari ini ya. Jadi bukan error merpati kalian, jadi kayak tadi ya, kalian tuh belum tahu cara ngelemparnya. Insya Allah kalau misalkan kalian menggunakan trik kayak gini, merpati kalian bakalan sukses ya perdana, dan bakal kembali lagi responnya seperti biasa. Pokoknya mah intinya sabar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.